Cara kedua adalah sambutan dari keluarga Bapak Ateng Sutisna. Untuk itu, kepada Bapak Ateng, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nastaghfiru wa a'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya memberikan informasi dan beberapa hal yang terkait dengan kondisi saya, izinkan saya mengikuti Zoom ini di perjalanan ke Rumah Sakit Dustira, dan mohon maaf jika kalimat saya dan tutur kata saya kurang tepat. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para pejabat, para kepala bidang, para kepala PT, Pak Arsudin yang pada hari ini mengikuti Zoom, dan Bapak Ibu peserta Zoom, Bapak Ibu kepala sekolah, dan seluruh karyawan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Barangkali sebelum saya menyampaikan sedikit informasi dan kronologis kejadian, marilah kita sama-sama mengucap puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai detik ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas dan berbakti kepada Allah serta beribadah kepada Allah. Tentunya salawat dan salam kita junjungkan dan kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita para pengikutnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir nanti. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, serta peserta Zoom yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan. Alhamdulillah, saat ini saya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah setelah mengalami perjalanan tragis bagi saya dan keluarga. Mohon izin saya menyampaikan sekelumit terjadinya kejadian itu yang tidak akan saya lupa selamanya. Saya berangkat dari Jakarta hari Kamis setelah melaksanakan mengikuti Zoom terkait persiapan kegiatan akhir di bulan Ramadan dan hal-hal yang terkait dengan tugas kami dari Pak Kasudin Jakarta Timur II, dan kami melaksanakan arahan tersebut dengan mengkoordinasikan kepada seluruh staf jajaran SMK 64 dengan melakukan koordinasi langsung dengan Ibu Kepala Sekolah dan staf manajemen. Alhamdulillah kami sudah mempersiapkan untuk terkait dengan piket dan yang lain pada saat libur Hari Raya dan cuti bersama. Pada saat itu selesai saya merasakan selesai tugas, bahwa koordinasi sudah berjalan, tinggal menuju pada satu kegiatannya. Lalu saya dengan istri dan 3 anak saya yang 10 tahun di SD 03 Pekayon, yang 5 tahun belum sekolah, dan alhamdulillah saya sudah tua begini masih diberikan kesempatan dan diberikan rezeki oleh Allah punya anak bayi 8 bulan usianya. Kami berlima masuk mobil dan berangkat sore hari dengan memilih jalur puncak ke arah ke Bandung, dengan harapan jika saya capek saya bisa menginap atau istirahat dulu di daerah puncak karena di tol sangat padat. Akhirnya saya berangkat mulai Cawang dari arah sekolah ke arah Ciawi. Alhamdulillah lancar sampai saya buka bersama di Cipanas. Setelah itu saya melakukan
melanjutkan sampai jam setengah 9 malam ke Bandung, tetapi saya sudah ngantuk di daerah Ciranjang. Saya tidur 1 jam kurang lebih di depan parkir Arafah. Hingga saat itu parkir Arafah lampunya sudah dimatikan karena sudah hampir setengah 11 malam kurang lebih. Sehingga saya melanjutkan dan kebetulan sudah fresh. Istri saya berada di bangku kedua menggendong anak bayi saya. Kemudian di sebelah saya Dilva yang usianya 5 tahun tapi tertidur pulas. Dan di belakang sekali di atas bagasi, di atas koper adalah anak saya Jikrian. Dia tidur terlelap juga. Akhirnya saya memutuskan berangkat lanjutan sekitar pukul setengah 11 kurang lebih. Nah, saya melanjutkan ke arah Padalarang. Saat itu jalan alhamdulillah lancar. Sehingga saya sampai daerah Cililin, daerah kecamatan Cililin itu sekitar 11 lewat, jam 11 lewat, 23 lewat. Tepatnya 23.15. Kemudian 23.30 saya istirahat sebentar sebelum naik gunung. Karena rumah saya di atas gunung, di lembah Curugan, di Lembang, Dusun Lembang, Kelurahan Bukapayu, Kecamatan Cililin, Bandung. Lalu saya melanjutkan sekitar pukul 12 kurang beberapa menit ya, sekitar pukul 12. Lanjut saya masuk ke trip pertama mendaki gunung dengan mobil saya Kijang Kapsul tahun 2004. Saya yakin kondisi mobil fit. Kenapa? Karena saya coba tanjakan pertama, alhamdulillah saya lalui dengan baik. Tikungan pertama saya lalui dengan baik. Tikungan kedua ada batu nonjol. Saya terlalu ke kanan. Lalu saya berhenti sebentar, pindahkan arah, setir saya balik, sehingga istri saya kaget karena mau mundur, padahal kondisinya gelap, kondisinya curam. Tapi saya katakan, insya Allah mobil ini sehat, mobil ini keras, kuat tenaganya, karena sesinya besar, saya katakan. Sehingga istri saya tenang kembali. Lalu saya melanjutkan perjalanan di jurang yang terjadi, yang biasa saya lakukan dan saya lalui sejak saya mengajar, sejak saya membawa kendaraan ke Cililin ke Bandung, tidak bermasalah. Akhirnya saya lalui dengan enak. Nah, sampailah ke daerah dataran, sudah mau sampai kurang lebih 10 meter lewat batasnya kampung Lembang. Di situ tanahnya sudah landai, jalannya sudah agak besar. Hanya pas belokan pertama, saya melihat di sebelah kanan terlihat ada gundukan tanah yang kelihatan terbawa oleh uruk atau longsor. Saya takut tanah itu malah tinggi. Di malam-malam saya tidak terlalu konsentrasi juga untuk langsung melihat tanah itu. Saya pikir itu jadi penghalang. Akhirnya saya putuskan sedikit ke kiri, ngambil kiri yang kebetulan oleh saya terlihatnya garis hitam. Garis hitam itu pikiran saya itu adalah rumput pinggir jalan. Makanya saya masuk ke kiri pelan-pelan. Begitu pelan-pelan nggak terasa terprosok. Hanya begitu saya gas, mobil itu bukannya maju, malah mobil itu dia malah ke samping kiri. Dan istri saya hanya bilang begini, ya Allah Pak, kenapa ini? Masya Allah, saya langsung teriak. Terus setelah itu anak saya kan saya tahu tidur dua-duanya, malah tiga-tiganya dengan yang bayi. Istri saya juga mungkin tidur. Dalam pikiran saya, ya mungkin istri saya juga mungkin shock, tapi saya nggak berpikir jauh. Saya katakan, ya Allah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Nah, ya Allah, kita nyebut. Ya Allah, istighfar saya, astagfirullahaladzim. Sekali jungkir saya istighfar, astagfirullahaladzim. Saya sadar, sekali istighfar sampai berpuluh-puluh kali sepanjang 125 meter jurang ke bawah, saya jungkir balik. Saya rasakan begitu seperti itulah posisi kondisinya. Saya tidak ingat apa-apa kecuali saya nyebut nama Allah.
istighfar saya sekali jungkir istighfar sambil saya nyebut nama anak saya dan istri saya terus segitu. Terakhir saya rasakan lama kok nggak jungkir gitu, apa udah selesai, dalam hati saya begitu. Tapi anak saya nggak dengar. Saya bilang tolong berhenti ya Allah, sudah selesai. Taunya terakhir seperti saya kesambar petir, keras sekali benturannya, begitu keras. Dan setelah itu mobil berhenti, terdengarlah suara air gemericik. Saya istighfar lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah tolong hambamu ya Allah. Hanya itu yang saya bisa berucap. Lalu saya pegang dahi saya, basah, kuyup. Ternyata darah saya dari pelipis. Lalu saya panggil istri saya. Nah, Rina, Distilfa, Jikri, nggak ada satupun yang nyaut. Lalu saya coba gerakan kepala saya, yang alhamdulillah masih bisa. Tangan saya masih meraih keluar. Setelah keluar, saya mencari-cari sesuatu yang bisa menolong saya. Ternyata karena gelap, suasana tidak ada. Hanya saya bisa minta tolong. Ya Allah, tolong saya gitu kan. Tetapi di suara saya tolong kedua itu ada suara tangisan bayi. Saya ingat si anak saya yang 8 bulan. Dia berada di bawah paha saya, di bawah kaki saya. Saya pegang kepalanya, lalu kebetulan ada orang di luar, satu orang yang bawa senter. Saya bilang, tolong anak saya bawa dulu, ini ketutup sama koper, tolong. Sambil nangis anak saya digendong. Dan saya mencari yang lain, saya udah sesak. Saya udah sesak, kepala terasa agak sedikit pening, sesak napas saya. Akhirnya orang kampung pada datang, lalu saya diangkat dipapah ke atas, anak saya Dilfa keambil dari bawah kolong mobil dekat air, dari tampungan air besar itu. Dibawa ke atas, saya lihat Dilfa digendong, terus ada lagi, Des saya nggak tahu, Jikrian saya nggak tahu, maaf, Jikrian saya nggak tahu, yang usia 10 tahun, itu saya nggak tahu gimana caranya dan di mana asalnya. Tahu-tahu sudah di atas semua. Istri saya lihat sudah digendong, sudah digotong, tapi sudah tidak bergerak. Tapi saya pikir, saya tetap dalam hati saya, kalian malah tidur. Kan pertamanya memang dari tidur, jadi saya nggak mengatakan dia mati, dia meninggal. Saya tahunya meninggal setelah saya di rumah sakit RSUD Cililin. Setelah dokter menjahit pelipis saya 10 jahitan, baru saya dibilang, tolong dok, tolong suster, bilang saja apa adanya. Kalau anak saya dua-duanya sudah meninggal dan istri saya bagaimana? Nggak apa-apa, saya insya Allah kuat, insya Allah sabar, ikhlas, tidak akan apapun, saya hanya berpasrah diri, ya Allah, saya sendiri nggak tahu, saya gitu kan. Tolong dok, sampaikan dokter, iya pak, anak bapak keduanya sudah tidak ada. Istri bapak pun kelihatannya tidak ada. Nah di situ saya hanya berucap, ya Allah, ya Rabbi, ambillah anak hamba dan istri hamba. Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Itu aja Bu, ibu kadis dan saudara teman-teman semua yang bisa saya sampaikan kronologis kejadian saya. Sampai saya dijahit dan saya pulang, paginya anak saya yang sudah dewasa bilang, Bapak, Bapak di sini di rumah sakit karena Bapak harus dirawat dulu. Saya katakan, saya tidak mau dirawat sebelum kejelasan ibu sama anak-anak saya yang meninggal bagaimana. Artinya saya memohon kepada anak saya supaya saya ikut ke pemakaman kayak kondisi apapun. Saya mau mengazankan minimal dan menyolatinya. Dan saya walaupun tidak bisa membadikannya karena memang saya sendiri gak banyak bergerak. Akhirnya alhamdulillah dikabulkan. Paginya hari Jumat sekitar pukul 9 kami masih menunggu keluarga Ciamis dari istri saya. Dan pada Jumat saya kemumikan ketiga-tiganya berderet bersamaan di pemakaman keluarga, dan insya Allah keluarga mewakafkannya menjadi pemakaman umum.
di kampung saya. Dan saat ini insya Allah tempat saya pun melaksanakan taklim. Dan mohon maaf Ibu Kepala Dinas dan Bapak Ibu pejabat Dinas Pendidikan Provinsi serta seluruh karyawan kami atas kesalahan saya, dan mohon maaf sekali lagi kami sudah merepotkan semua. Terima kasih atas semua kebaikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran, memberikan kebaikan yang berlipat ganda untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Demikian Ibu Kepala Dinas, saya sampaikan kronologis kejadian, dan saat ini saya akan dibawa ke Dustira, Rumah Sakit Dustira Cimahi, untuk CT scan kepala saya karena memar, membiru, tapi saya masih bisa beraktivitas sedikit walaupun tidak banyak gerak. Serta sesak napas saya masih ada, serta tulang belakang saya harus mungkin diperiksa intensif oleh dokter. Demikian Bu Kadis, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI dan para pejabat Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Mohon maaf sekali lagi bila banyak kalimat saya yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.